Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Berbahagia sekali saya hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda, karena saya hari ini juga menemui seorang sekretaris AAI Yogyakarta, organisasi advokat, yang juga ketua organisasi advokat yang membidangi yang mengkhususkan diri bidang pertanahan. Nanti saya tanya kepada Mas Krisna Harimurti. Selamat berjumpa Mas Krisna. Selamat berjumpa Pak Argo. Mas Krisna, Anda ketua yang bidang pertanahan itu apa Mas? Perkumpulan Konsulan Hukum Pertanahan, Konstruksi dan Properti Pak Argo. Oh gitu ya, artinya atau PKHPKP. Ya, banyak mengkhususkan diri pada pertanahan ya. Ya, kalau properti juga ya. Kalau advokat memang kami mempersiapkan untuk istilahnya mengkhususan dalam bidang Pak. Karena memang advokat memang pada prinsipnya bisa menangani semua perkara. Ya. Tapi kami mempersiapkan bahwa advokat di era-era mendatang harus lebih mempunyai kekhususan. Ya. Gitu. Kalau kami khususnya dalam bidang pertanahan. Ya. Nah, ini saya terus terang ingin bertanya kepada Mas Krisna. Karena sekarang ini kan ada seorang advokat yang juga di samping juga Yusril juga advokat juga ya. Tapi wakilnya sekarang Otto Hasibuan itu juga seorang advokat juga, bahkan ketua umum Peradi kalau tidak keliru. Itu dia menjadi salah satu wakil menteri koordinator bidang hukum ya dan HAM. Menurut Anda itu di pemerintahan sekarang ini, di kabinet merah putihnya Prabowo ini, menurut Anda itu angin segar bagi dunia hukum atau angin tidak segar menurut Anda Mas? Sebenarnya begini Pak, sebelum menjawab segar dan tidak segar, prinsip pemilihan siapapun yang menjadi menteri kan prerogatif presiden pertama. Yang kedua, ya kami mengucapkan selamat lah ya. Artinya advokat mempunyai hak konstitusi untuk masuk dalam politik, khususnya dalam pemerintahan kan begitu. Dalam hal sebagai advokat khususnya Pak Otto sebagai Bang Pradi dan Pak Yusril juga notabene beliau sebagai advokat. Artinya memang ide-ide advokat itu diperlukan dalam proses penegakan hukum ke depan. Tetapi pada prinsipnya yang terpenting adalah untuk kepentingan bangsa. Tidak untuk kepentingan hal-hal yang sifatnya lebih mengutamakan kepentingan secara sempit, tapi lebih kebijakannya lebih populis lah, lebih meluas sifatnya untuk kepentingan masyarakat. Karena ketika siapapun yang berlatar belakang sudah menempati posisi sebagai eksekutif, tentu yang harus dititik beratkan adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Prinsipnya begitu Pak Argo. Nah, harapannya tentu angin segar atau tidak segar, kami sangat meyakini ya, artinya ketika sudah menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo di kabinet merah putih, tentu yang dikedepankan adalah bagaimana untuk menjaga marwah khususnya dalam bidang hukum dan HAM, karena beliau-beliau itu adalah dalam koordinator bidang hukum dan HAM. Tentu ya kita mengapresiasi dengan harapan sebagai masyarakat ya, kita sebagai advokat atau sebagai advokat tentu ya tujuannya supaya muara dampaknya kepada penegakan hukum Pak. Kan begitu. Kurang lebih seperti itu Pak. Oh, jadi memang menurut Anda yang penting untuk masyarakat Indonesia pada umumnya gitu ya. Titik beratnya harus itu Pak. Jadi karena memang ketika siapapun yang sudah menjadi bagian dari pemerintahan tidak lagi membawa namanya baju Pak. Karena ini bekerja untuk dan atas nama bangsa. Tentu semua program, semua hal yang akan menjadi bagian untuk program kinerjanya harus dititikberatkan pada yang namanya kepentingan bangsa dan negara. Seperti dan itu. Tentu saja nanti dalam praktek akhirnya kita uji ya 5 tahun yang akan datang seperti apa gitu ya. Waktu yang akan menjawab. Dan masyarakat juga pintar kok. Artinya begini, sebagai advokat dalam proses penegakan hukum yang kita harapkan adalah begini. Bagaimana nih, kemarin sudah ada yang namanya beberapa wacana akan ada kenaikan gaji dan tunjangan khususnya untuk para hakim. Kalau itu memang bisa terrealisasi, harapan kita sebagai pencari keadilan sudah, berarti kesejahteraannya nanti akan dipenuhi
mestinya kinerjanya tentu harus integritas moralnya juga harus lebih baik. Artinya keadilan yang dihadirkan dalam setiap ruang pengadilan itu tidak sumbernya dari hal yang bukan aturan hukum dan bukan saksi, bukan fakta, dan bukan dari proses yang terjadi dalam persidangan. Ya. Meskipun akhirnya juga timbul isu tiba-tiba ada 1 triliun untuk hakim itu ya. Nah itulah yang makanya menjadi catatan sejarah yang kurang tepat. Itu, Pak. Oke Mas Krisna, nanti lain kali saya akan datang lagi. Terima kasih. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari uang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho memberitakan Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.